Shalom saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Hari ini mari kita melihat bagian firman Tuhan. Kita akan melihat dua bagian. Yang pertama dari Mazmur nomor 37 ayat yang keempat. Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia masa kini. Demikian bunyi firman Tuhan, carilah kebahagiaanmu pada Tuhan. Ia akan memuaskan keinginan hatimu. Yang kedua kita melihat dari Mazmur nomor 35 ayat yang ke-9 dan juga ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan, aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Saudari yang dikasihi Tuhan, di awal renungan ini saya mau bertanya kepada saudari. Apa yang membuat saudari bahagia? Kapan terakhir kali saudari merasa benar-benar bahagia? Atau apakah saudari saat ini sedang mengharapkan seseorang untuk membuat saudari bahagia? Sekarang ada istilah yang sering dipakai untuk menyatakan saya refresh dari masalah hidup. Zaman sekarang sering sekali dipakai yaitu kata healing. Jadi misalnya ketika ditanya dengan teman saudara gitu ya, ditanya, kamu mau pergi kemana? Oh, saya mau pergi ke tempat ini, saya mau healing. Sampai hari ini pun anak-anak muda suka menggunakannya. Jalan-jalan sedikit dibilang healing. Pergi kemana saja dianggap sedang healing atau refresh dari beban hidup. Kenapa hari ini ada istilah healing itu yang sering diperbincangkan? Karena di zaman sekarang ada begitu banyak masalah yang berkaitan langsung dengan kesehatan mental. Banyak anak muda yang sering menjatuhkan kebahagiaannya kepada hal yang salah. Sehingga itu berpengaruh kepada kehidupannya, terkhusus kehidupan batinnya, sehingga dikatakan bisa berpengaruh pada kesehatan mental. Saudariku yang terkasih, saya pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan karena saya pernah salah menaruh kebahagiaan saya. Saya menaruh kebahagiaan saya kepada seseorang yang saya pikir bisa memenuhi kebahagiaan hidup saya. Dan ternyata hal itu salah besar. Ketika seseorang itu pergi meninggalkan dan menyakiti saya, akhirnya saya merasa saya tidak bisa lagi berbahagia dan hidup saya berubah menjadi gelap, hancur, murung, dan tidak bahagia tentunya. Dan melalui perenungan-perenungan saya secara pribadi, melalui pergumulan dengan waktu, saya menjadi sadar bahwa saya tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang sama, kebahagiaan yang tetap dari sesama manusia. Dan saya bersyukur bahwa ketika melalui pergumulan itu saya menyadari bahwa hanya di dalam Tuhanlah kebahagiaan itu terus ada dan terus sama. Karena kasih-Nya tidak bersyarat dan tidak akan pernah habis untuk saya. Saudariku, melalui renungan ini kita dapat belajar bersama bahwa kebahagiaan kita tidak datang dari status kita hari ini. Saudari mungkin pernah berpikir bahwa ketika saudari tidak lagi single, itu akan menjadi penentu kebahagiaan saudari. Tidak, saudariku. Kita tidak membutuhkan seseorang pria untuk benar-benar menjadi bahagia. Ada yang mengatakan jika kita tidak bahagia sebagai seorang single, kita juga akan merasa sengsara ketika memasuki suatu hubungan. Seorang pria tidak secara ajaib bisa membuat ketidakbahagiaan kita hilang. Jika kita menaruh harapan dan bahagia kita pada seorang laki-laki, sampai kapanpun itu tidak akan terpenuhi, karena itu bukan tugasnya untuk memenuhi kita. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Hari ini, saya dan juga saudari diingatkan, carilah kebahagiaanmu di dalam Tuhan. Dan bergembiralah karena Dia. Pujilah Dia dan katakan kepada Bapa kita yang Maha Pengasih itu, tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Tuhan rindu berada dekat dengan kita dan menjadi kebahagiaan di dalam diri kita. Tidak di dalam status hubungan kita. Tuhan tidak hanya ingin memberi kita perasaan bahagia, karena terkadang perasaan itu bisa membodohi kita. Tuhan ingin memberi kita sukacita abadi yang tidak akan pernah habis dan tidak bersyarat.
Ada lubang di dalam hati kita dan hanya Dia satu-satunya yang dapat memenuhi lubang kosong itu. Kita akan berbahagia, saudariku, di dalam suatu hubungan jika kita tahu dan terus ingat bahwa Tuhan adalah sumber kebahagiaan kita, bukan dari seseorang yang menjalin hubungan dengan kita. Datanglah kepadanya dan bergembiralah di dalam Dia hari ini, maka kita akan senantiasa berbahagia. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kembali bagi kami bahwa tidak ada kami dapat menemukan kebahagiaan di dalam orang lain selain di dalam diri-Mu saja. Ajarkan kami Tuhan untuk mengingat Engkau dan mengisi kekosongan hati kami dengan diri-Mu saja. Dan pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus